Jadi orang tidak boleh dimasukkan pasal semua seperti mau pesan apa? Saya mau pesan sate, gado-gado, pecel dan sebagainya, nggak bisa. Semuanya masuk. Memang ini RJ ini barang baru yang kelihatannya mudah tapi sulit di situ. Nah, itu mungkin yang sekarang jadi masih blunder seperti itu. Bapak mau sampaikan ini tidak bisa sebagian aja dari 8 ini. Nggak bisa. Tidak bisa satu persatu atau cukup berdua. Iya. Semua satu kesatuan, Pak. Iya. Satu SP, semua SP. Iya. SP3, semua SP3. Betul. Maaf Pak, saya potong. Bikin LP itu bisa masukin pasal dari pelapornya gitu atau memang dari kepolisian yang menerima laporan? Kalau penasihat hukumnya penasihat hukum mantan presiden ke-7, siapa yang berani? Rekan-rekan NTV, sepekan ini kita diramaikan dengan isu masih ijazah Pak Jokowi soal kemenangan pengamat kebijakan publik Bonatua atas Komisi Informasi Pusat dan ramai-ramai SP3 di kasus ijazah Pak Jokowi. Masih dengan saya Ismo Kawijaya di program DPO dari Pulau Mas. Telah hadir di studio Wakapolri periode 2013-2014, ya. Bapak Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno. Terima kasih telah hadir, Pak Ugro. Terima kasih, Mas. Sehat-sehat, Pak Ugro. Selamat berpuasa. Sama-sama. Pak Ugro, ini sedikit, Pak. Kemarin terakhir Bapak dipanggil sebagai saksi ahli, Pak ya? Saksi yang meringankan dari Mas Roy ya. Boleh cerita sedikit, Pak, selama memberikan keterangan di dalam, kalau boleh ada yang di-share, apa saja yang disampaikan? Ya, saya jelaskan sejak dari awal. Ya. Dari awal laporan polisi. Jadi saya cukup lama bertugas di bidang reserse dan beberapa kali kasus besar saya ungkap. Nah, semua itu landasan saya adalah melakukan analisa kriminal untuk bisa mengungkap kasus itu, kemudian menangkap pelakunya dan menyidangkan di pengadilan negeri. Nah, alat bukti atau barang bukti itu harus kuat. Jadi tidak bisa dikira-kira seperti itu. Nah, waktu di Polda kemarin saya ceritakan, sebetulnya pembuat laporan polisi itu idenya siapa? Jadi kan Pak Jokowi datang ke sana, langsung kan didampingi sama penasihat hukum acara, ya kan? Nah, laporan polisi saya evaluasi, saya analisa, ya kan? Laporan polisi Pak Jokowi yang kalau salah nomor 2831 ya, itu bulan April atau Mei lah. Nah, itu menyebutkan menurut pengacara Pak Arif Pai waktu itu 3 orang dan beberapa kawan-kawannya. Tapi yang jelas itu kan menyebutkan dari 12 menjadi 8 kan. 3 orang laporan polisi. Pelapor 3 orang ini pelapor maksudnya Pak? Ya, Pak Jokowi lapor sendiri, tapi ada 3 laporan polisi lainnya yang sama. Jadi ada 4 LP. Jadi 4 laporan polisi. 4 laporan polisi. Ya kan? Nah, laporan polisi ini kapasitas yang 3 ini sebagai apa? Legal apa nama dia juga dicemarkan? Ya kan? Kan kita belum tahu. Harusnya dari awal sudah ditolak oleh polisi. Walaupun kalau dikatakan undang-undang ITE itu karena sudah melalui media online, jadi siapapun bisa melaporkan. Saya bilang kalau gitu bisa dilakukan di 38 provinsi dong. Nah, itu nggak masuk akal ya. Nah, ini tertib laporan polisi tidak ada. Ya kan? Nah, kemudian kalau laporan polisi tadi menyebutkan pelakunya 8 ini ajas penyertaan tadi nggak masuk. Siapa yang berperan melakukan perbuatan tersebut? Siapa yang turut serta melakukan tadi? Siapa yang menyuruh melakukan? Siapa yang membantu? Atau witlocker biasanya dikenal bahasa itu, ini tidak jelas. 8 jadikan satu semua. Malah dibagi 2 klaster. Nah, klaster juga tidak kita temukan di hukum acara pidana maupun hukum pidana. Jadi dari awal ini sudah salah kaprah. Kemudian pasalnya 310, 311. Pasal berkaitan penghinaan di KUHP yang lama kan, ini peristiwa masih KUHP lama nih. Itu ada 12 pasal. 12 pasal. Ya. Mana yang mau dipakai? 310 itu pencemaran lisan atau tertulis, atau kaitan 311 fitnah, atau 312, 313. Ini semua sudah diatur. Jadi kalau
penegakan hukum pidana itu tidak boleh perbuatan itu dianalogikan. Oh bisa kena 310, 311. Ya jelaskan aja kalau 310 masuk nggak, 311 masuk nggak. Ya. Nah 310 di situ ayat 3-nya menyatakan 310 KUHP ya. Itu kalau untuk kepentingan umum tidak bisa dipidana. Nah 311 masuk nggak? Nah 311 perbuatan yang dituduhkan tadi kan perlu dibuktikan dulu. Ya. Fitnah apa? Betul. Nah kalau bisa dibuktikan, ya nggak masuk di situ. Nah, waktu LP-nya Pak Jokowi sendiri disebutkan pasalnya atau? Sebutkan pasalnya, ditambah ITE. Oh, tapi itu ITE. Undang-undang KUHP-nya ada 2, 13, tambah undang-undang ITE ada 35, 32 dan sebagainya nih. Nah, ini pun melanggar pasal 63 buku ke-1 KUHP. Buku ke-1 KUHP, oke. Iya. Apa tuh Pak soal apa? Di situ dijelaskan di ayat 2 ya. Itu sama dengan pasal 125 KUHP yang baru sekarang sama. Ya kan? Nah, kalau ada peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan ada pidana umum dan pidana khusus, makanya digunakan pidana khusus. Yang dipakai pidana khususnya. Ya. Oke. Jadi orang tidak boleh dimasukkan pasal semua seperti mau pesan apa? Saya mau pesan sate, gado-gado, pecel dan sebagainya, nggak bisa. Semuanya masuk. Semuanya nggak bisa pakai analogi. Jadi kalau ada beberapa ada perbuatan pidana yang kemudian melanggar beberapa peraturan pidana, itu pun dicarikan pasal yang terberat. Oh begitu. Oke. Nggak bisa seperti itu. Nah ini dari awal LP udah salah. Nah karena sekarang dilaporkan 8 terlapor atau 8 tersangka, ya kan? Nah saya katakan kemudian muncul ada RJ. Restoratif Justice. Nah RJ ini kan juga mengacu ke pasal 79 hukum acara pidana, ya kan, yang baru. Nah, tapi bukan hanya 79, ada pasal 80-nya, 81, 82. Tidak semudah itu membuat RJ. Sekarang saya katakan, RJ itu kan harus ada kesepakatan terhadap peristiwanya apa, pokok perkaranya apa. Nah, pokok perkaranya adalah yang dilaporkan tadi dari awal, LP yang awal tadi yang menurut saya balik lagi cacat hukum. Ya kan? Kenapa 310, 311 plus undang-undang ITE 8. Kalau mau melaporkan undang-undang kaitan 310, 311 yang ITE juga sama, sebetulnya kan harusnya tersangka satu-satu. Karena iya dalam pasal pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak diatur bagaimana dilakukan secara bersama-sama, itu tidak diatur. Ya kan? Kalau nggak salah itu ada 12 pasal di situ, itu nggak diatur. Sehingga begitu kemarin ada RJ yang diberhentikan hanya di RJ hanya 2 orang. Nah peristiwa yang lain gimana? Karena begitu RJ kan ada kesepakatan dua belah pihak, ada permintaan maaf. Pak Egy Sujana saya dengar di podcastnya Madilog, saya tidak minta maaf. Saya koreksi, gitu loh. Wah, aneh seperti ini. Tapi di sisi lain kemarin juga ada yang permintaan maaf saya yang melakukan untuk pengacara yang penasihat hukum, tim kuasa hukumnya. Berarti harus ada kesepakatan di situ. Kemudian ada penetapan pengadilan. RJ-nya harus ditetapkan pengadilan. Ya, kalau sudah disetujui RJ, ada penetapan pengadilan. Nah, kalau RJ sudah lengkap, ya kan? Kemudian penetapan pengadilan sudah ada, baru SP3. Baru dijalankan proses berikutnya ya. SP3 ini diatur di pasal 24 hukum acara pidana yang baru. Nah, itu ada 10 kriteria. Nah, itu lebih pusing lagi. Tapi salah satu kriteria adalah keadilan restoratif atau RJ tadi. Restoratif justice. Ya kan? Nah, kalau sekarang keadilan restoratif tadi sudah ditempuh sempurna, berarti SP3 itu berlaku semua. Jadi yang lain tidak lagi memohon, ya saya di SP3 juga dong, nggak bisa. Itu harusnya penyidik, kemudian pelapor, ya kemudian terlapor, sepakat bersama, ya, difasilitasi. Nah, kesepakatan bersama itu ditandatangani pihak pelapor, terlapor, penyidik, semua juga tanda tangan di situ. Memang ini RJ ini barang baru yang kelihatannya mudah, tapi sulit di situ. Nah, itu mungkin yang sekarang jadi masih blunder seperti itu. Bapak mau sampaikan, ini tidak bisa sebagian aja dari 8 ini. Nggak bisa. Tidak bisa satu persatu atau cukup berdua. Iya. Semua satu kesatuan, Pak. Iya.
Satu SP, semua SP. Iya. SP3, semua SP3. Betul. Kan itu nanti ada penetapan pengadilan. Ya. Kalau dipaksakan maju ke jaksa. Nah begitu jaksa melimpahkan ke pengadilan, di pengadilan udah bilang, oh ini sudah ditetapkan RC. Kan nggak bisa maju juga. Semuanya maksudnya konteksnya ya. Iya, apa telepon aja, diterima aja lah, ini nggak enak, itu nggak mungkin. Hukum nggak bisa begitu, seperti itu. Gitu loh. Tapi Pak, mungkin ada alasan apa waktu menjadi saksi ahli itu disampaikan juga atau enggak? Jadi Saya sampaikan juga. semuanya seperti itu. Jadi agar penyidik ekstra hati-hati seperti itu. Karena RC ini sesuatu yang baru, ya kan? Saya juga membaca pasal 79 sebelum berangkat ke sini sampai pasal 80 berapa itu? Itu malah agak ada yang aneh. Ini yang baru Pak ya? Yang baru. Iya, ini di luar kasus tadi ya. Iya, iya. Jadi misalnya gini, penyelidik. Penyelidik ya? Ya. Penyelidik itu siapa? Kembali ke pasal 1 Hukum Acara Pidana. Seluruh anggota Polri. Nah, kalau seluruh anggota Polri bisa sebagai penyelidik seperti KUHP yang lama, berarti pangkat Barada, strip merah 1, sampai Jenderal Bintang 4 itu penyelidik. Disebut penyelidik. Oh. Dan penyelidik bisa menyelesaikan RJ. Oh, itu bunyi yang baru Pak ya? Loh, pasalnya di situ, makanya saya KUHP yang baru ini mungkin perlu dikoreksi ke depan. Iya. Berarti kalau penyelidik menghentikan perkara dengan cara restoratif justice, dia berhak menerbitkan surat ketetapan atau surat keputusan penghentian penyelidikan. Padahal penyelidikan ini kegiatan sepanjang tahun. Tidak pernah berhenti 24 jam nih. Iya, iya. Hanya berbeda penyelidikan reserse dengan penyelidikan intelijen. Ini masih rancu. Nah, mungkin suatu saat mungkin kalau ada yang menggugat ke MK masalah penyelidik ini ya bisa untuk Pak, perbaikan hukum acara pidana mungkin lebih bagus lah. Kemudian Pak dari pihak penyidik Pak setelah disampaikan soal kenapa cuma parsial 2 orang yang di SP3 kan? Respon penyidik gimana Pak? Ya, Ada pertimbangan lain? saya melihat ini barang baru semuanya belum membaca tuntas masalah RJ pasal 79 sampai 80, 81, 82, 83 itu ya. Itu belum dibaca semua. Jadi yang jelas yang di RJ-kan ini adalah peristiwa pidananya, dugaan pidananya. Iya. Bukan satu orang bisa di RJ, berarti ada berapa RJ nanti? Saya nggak tahu Damai Hari Lubis dan Pak Egy Sujana ini apakah dalam satu SP3 atau masing-masing dapat SP3. Nah, kalau masing-masing dapat SP3, ini saya nggak tahu nih, berarti model apa nih Pak? Jadi semua nanti satu-satu ya? KUHP tentang penyertaan nggak digunakan dalam penerapan pasal ini. Seperti contoh begini, kasus penganiayaan. Oke. Penganiayaan itu diatur dalam pasal 351 sampai 358. Tapi ada penganiayaan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang, itu pasalnya 170. Berbeda lagi. Beda lagi yang dipakai ya. Gitu loh. Nah, apakah nanti pasal bisa diterapkan 351, 352, 353, 354? Kan nggak mungkin. Harus dicari pasal terberat. Nah, disinilah mungkin pasal-pasal yang saya katakan tadi dengan penyertaan tadi, ya kan? Kalau 351 tidak boleh penyertaan. Duel tanding 1 lawan 1 itu ada pasalnya juga. Itu tidak pakai pasal penyertaan karena 1 lawan 1. 1 lawan 1. Ya makanya saya katakan penegak hukum pidana itu memang memerlukan penyidik-penyidik handal dan smart. Makanya saya senang lihat sekarang banyak penyidik Polri yang sudah S1 hukum, S2, S3, ya semuanya udah kompeten, lebih baik daripada zaman saya sekarang lah itu. Harusnya lebih kompeten Pak ya. Pak ini kenapa kita berangkat dari sini ya? Karena kemarin kan ramainya isu di publik bahwa pihak Roy Suryo akhirnya desperate gitu Pak. Tanda kutip gitu ya, udah terpojok akhirnya meminta SP3 kasus ini. Padahal dari point of view-nya Pak Ugro itu bukan soal itu Pak ya. Bukan soal itu Pak ya. Ya. Jadi memang prosedur hukumnya sebenarnya ada. Ya, saya mengoreksi penyidikannya. Ya, oke. Ya kan? Dan mengoreksi penasihat hukumnya. Jadi jangan berpikir analogi dalam suatu peristiwa atau perbuatan pidana. Itu sudah diatur dalam pasal 1 dan ayat 1 dan ayat 2. Di KUHP yang baru sama, analogi nggak boleh. Jadi misalnya begini,
kenapa di pasal kejahatan terhadap wanita? Ya, saya kasih contoh kemarin. Seseorang memperkosa seorang wanita dalam keadaan sadar, pasalnya berbeda dengan seseorang memperkosa seorang wanita dalam keadaan pingsan. Itu berbeda. Nah, sekarang pasal 310 dan 311 ada lebih dari satu terlapor nih. Dasarnya pasal mana? Saya cari ada 12 pasal ya. Dalam penghinaan itu nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Jadi ini memang ya menarik nih, menarik. Trial and error akhirnya dalam penegakan hukum pidana sekarang ini. Mungkin penerima laporan awal itu dapat tekanan dari penasihat hukum Pak Jokowi, masukkan pasal ini, masukkan pasal ini, masukkan pasal ini, seperti itu. Jadi, tapi kalau bikin LP itu, maaf Pak, saya potong. Bikin LP itu bisa masukin pasal dari pelapornya gitu atau memang dari kepolisian yang menerima laporan? Kalau penasihat hukumnya penasihat hukum mantan presiden ke-7, siapa yang berani? Artinya bisa dia masukin pasal sendiri. Oh iya, sama dengan orang mudik terus bawa barang semua dari Jakarta mau pulang mudik ke mana, ke Boyolali mana, semua barang dimasukin. Padahal di sana juga nanti nggak digunakan gitu. Nah, iya maksud saya penafsirannya kan bisa berbeda Pak dengan penerima laporan. Iya, Pak. Iya, nggak boleh karena di pasal sekarang 125 ayat 2. Kalau ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang ditangani pidana khususnya. Oh, oke. Nggak bisa digabung nih. Nggak bisa digabung. 1, 3, 10, 3, 11, yuk kaitkan dengan undang-undang ITE. Nggak bisa digabung. Kalau yang LP-nya Pak, tim pengacara Pak Jokowi memasukkan pasal 311 tadi berarti Pak ya? Iya, semuanya 310, 311 ya. Masukin. Dari yang lain ada 160 menghasut. Jadi kata-kata menghasut itu seolah hanya mempengaruhi supaya orang memihak ke kiri atau ke kanan. Ya gimana kalau pengemudi mobil di jalan tol ambil kiri, ambil kanan, masa itu menghasut juga kan? Menghasut tidak seperti itu gitu loh. Ya, beda lagi. Jadi emang penafsiran juga Pak ya. Jadi Pak Ugro mengevaluasi LP-nya itu Pak. Betul, ya? Dari LP sampai prosesnya. Jadi kalau dikatakan Pak Roy Suryo, Rismon sama Dr. Tifa minta di SP3 enggak, saya koreksi. Harusnya kalau mau di RJ seluruh terlapor. Kalau mau di SP3 ya dalam satu peristiwa itu ya semuanya, jangan arisan satu diambil satu dulu, diambil dua, nggak bisa seperti itu. Tapi kalau dari Mas Roy gitu dan Pak Rismon sama Bu Tifa tuh ada permintaan khusus untuk ini gimana caranya cari celah hukum agar ini di SP3 kan? Atau nggak ada. Jadi kalau bisa ya di sidangan. Tapi bagi saya apa yang dilakukan Mas Roy, Rismon sama Dr. Tifa ini dalam rangka kepentingan umum. Jadi di pasal 310 sendiri ayat 3 itu nggak bisa dipidana. Pasal 310 itu nggak bisa. Ya, jadi dipaksakan pidana ya baca ayat 3-nya nggak bisa dipidana. Nah, kalau 311-nya ya dibuktikan dulu kalau perbuatan itu memang benar hasil penelitian ya tidak bisa dipidana juga seperti itu. Ini pertanyaan awam Pak Ugro. Misalnya ini prosesnya lanjut Pak. SP3 cuma sebagian, sisanya jalan. Terus berkas lengkap masuk pengadilan segala macam. Itu apa yang terjadi Pak? Ya kan dikoreksi jaksa dulu. Oke. Apakah jaksa sama dengan kepolisian? Ini di sidang dakwaan pertama berarti ya langsung? Iya, di proses pertama kali berkas tadi kan 6 orang yang maju di sana ya. 6 orang. Nah, apa jaksa bisa nerima? Nah, kalau nanti jaksa katanya bisa nerima, dikirim ke pengadilan. Oh, ini sudah ada penetapan RJ, apakah pengadilan mau nyidangkan juga? Oh, ini sebelum masuk pengadilan justru ya? Iya. Iya. Berarti kan ada administrasi penyidikan dalam criminal justice system. Sistem penegakan hukum kita. Kan ada equality before the law nih. Equality before the law. Itu kan harus ditegakkan semua. Jangan sampai ada pilih-pilih lah. Pilih kasih ini kelompok 6 yang 3 tidak saya maafkan. Tapi yang lain bisa saya maafkan. Loh, pidana nggak bicara seperti itu. Ketika dicek jaksa ini kan ada 2 opsi Pak. Bisa jadi ya jaksa oke gitu. Atau lanjut. Ya, bisa gimana Pak kalau masing-masing ini Pak? Nggak bisa. Jaksa kan juga membaca hukum acara pidana. Hukum acaranya. Jaksa juga membaca KUHP. Apakah pengetahuan jaksa itu sama dengan pengetahuan polisi? Apalagi ada hukum acara pidana yang baru nanti penyidangannya kan? Nah ini yang jadi permasalahan nanti. Jadi bagi saya ya udah kalau memang ada sedikit kekeliruan ya kan atau kekilapan ya hakim aja bisa kilap. Jaksa mungkin bisa kilap lah. Penyidik apa nggak boleh kilap? Iya. Kan nggak dilarang kilap kan? Nah mungkin
Kalau saran saya sebaiknya ya terbitkan SP3 untuk peristiwa laporan Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya itu aja. Secara keseluruhan ya. Iya, supaya jangan menyimpang dari